Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai renungan kita yang tertulis dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 dengan judul Proses Tuhan Membentuk Iman dan Karakter Kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan membawa kita sampai hari ini bukanlah tidak ada tujuan, tetapi ada tujuan yang terbaik melalui setiap proses yang membentuk kita ada sampai saat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu tidak ada yang nikmat, tidak ada yang enak. Namanya kesengsaraan pasti sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, bahkan sesuatu yang selalu kita tolak dalam hidup ini, yang kita hindari. Tidak ada orang yang mau hidup di dalam kesengsaraan. Tapi firman Tuhan dengan tegas hari ini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hari ini kita dengar, ini bukanlah sebuah kebetulan untuk kita yang hari ini sengsara lalu kita mendapatkan penghiburan, tetapi justru bagi kita yang belum mendapatkan kesengsaraan, ini juga sebagai kekuatan bagi kita. Jikalau nantinya kita mendapatkan kesengsaraan, kita yakin bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak membuat kita mati, tidak membuat kita jatuh, tetapi justru menguatkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Olehnya setiap kita yang mau mempunyai iman yang kuat, iman yang sejati, kita mau untuk kita hidup benar di dalam Tuhan. Banyak orang hidupnya sembarang, tidak mau hidup di dalam Tuhan. Akhirnya ketika kesengsaraan itu ada, masalah pergumulan ada, bukan mereka datang kepada Tuhan, malah mereka mencari yang lain untuk memuaskan atau mungkin melampiaskan semua kesengsaraan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tidak punya pendirian. Hari ini firman Tuhan dengan jelas bahwa penderitaan kita ini akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang sekarang kita alami. Penderitaan adalah sebuah proses yang Tuhan sedang lakukan untuk menimbulkan iman dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Dapat saja orang berpikir bahwa damai sejahtera yang kita sekarang harapkan, mereka banyak berpikir bahwa di dalam Tuhan mendapatkan damai sejahtera. Betul, tetapi untuk mendapatkan damai sejahtera yang sejati, kita pun diperhadapkan dengan proses ujian kesengsaraan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Oleh karenanya untuk kita mendapatkan kekuatan dalam menghadapi kesengsaraan, ada beberapa poin yang harus kita sama-sama kita kerjakan. Pertama, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan yang kita alami hari-hari ini, apa saja, baik itu masalah ekonomi, masalah sakit, atau mungkin masalah gereja, pelayanan, dan lain-lain, yang bagi sebagian orang mungkin itu hal kecil, tapi bagi kita itu sebuah kesulitan yang sangat besar yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi justru bagi orang yang mengasihi Tuhan, walaupun rasa-rasanya sulit, ketika kita diproses Tuhan untuk membentuk iman, maka kesengsaraan itu akan membuat kita tahan uji. Karena kita yakin banyak pepatah berkata, selagi masih hidup, masalah pergumulan akan selalu ada. Artinya kesengsaraan itu pasti akan ada di setiap hari, di setiap saat. Tanpa kita undang, kesengsaraan itu pasti akan datang sendiri. Seperti apa misalnya contoh? Kesengsaraan hari-hari ini di tengah-tengah perjalanan, tanpa kita berpikir panjang, kemungkinan ada orang lewat melintas, akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan, ada yang namanya perdamaian antara pihak korban dengan mungkin kita yang mengendarai, bahkan mungkin sampai ke kantor polisi. Itu membuat kita akhirnya hilang damai sejahtera. Tetapi ketika kita menyadari bahwa perlu hati-hati di perjalanan, itu akan membuat kita akhirnya menjadi orang yang benar-benar mengerti dan paham bagaimana kita harus melakukan mengemudi di tengah jalan, dan kita mungkin akan mengurangi sedikit kecepatan, menahan kecepatan. Itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam mengemudi di tengah jalan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristen. Orang-orang Kristen diuji dari apa? Dari kesabaran, diuji dengan anak-anak, dengan keuangan, dengan segala macam. Tetapi itu akan membuat kita rasa-rasanya sulit. Tetapi kesulitan itu membuat kita bertahan, dan kita akan terus mengakui kedaulatan Tuhan lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Olehnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengerjakan ketekunan yang tadinya kesengsaraan itu sangat melelahkan dan akhirnya menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menjadi sebuah sukacita. Ada masalah, pergumulan, kita sukacita, bukan karena dibuat-buat, tapi karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah yang mengerjakan sukacita, sehingga ada masalah, pergumulan, masalah, kesengsaraan, kita terus bertekun di dalam Tuhan. Ketika kita bertekun dalam Tuhan, Tuhan membuat sukacita, dan sukacita itu tidak sebanding dengan kesengsaraan yang hanya menimbulkan sakit. Kesengsaraan itu sendiri menimbulkan ketidaksabaran. Tetapi karena kita ada di dalam Tuhan, kesengsaraan membuat kita tahan uji. Tahan ujilah yang membuat kita akhirnya bersukacita untuk kita menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teruslah berjalan di dalam Tuhan. Meskipun kesengsaraan, masalah, pergumulan itu ada, itu prosesnya Tuhan untuk membangkitkan iman di dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan bahwa segalanya pasti Tuhan akan kerjakan demi kebaikan kita. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Hanya saja kita yang kurang sabar, kita kurang bertekun, kita kurang berdoa, bahkan mungkin kita menyalahkan keadaan, dan bahkan saking sulitnya hidup ini kita menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tidak ada lagi sukacita di hati, yang akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang sangat egois. Arti egois di sini adalah mudah marah, mudah tersinggung, kecewa, cemas. Itu adalah orang-orang egois. Tetapi orang yang mau bertumbuh, diproses oleh Tuhan imannya, itu tidak akan ada menimbulkan keegoisan. Meskipun kesengsaraan itu ada, akan membuat kita tahan uji dan bertekun dan semakin dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua, proses Tuhan membentuk iman kita yang tadi adalah kesengsaraan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertekun. Yang bertekun, yang menimbulkan
tahan uji. Hari ini kita akan melihat tahan uji itu juga akan menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hari ini mendapatkan ujian itu tidak akan menyerah di dalam kehidupannya. Seperti anak sekolah hari-hari ini yang mungkin yang mau naik kelas, mereka sedang ujian. Ketika mereka ujian, mereka tidak menolak untuk ikut ujian. Kenapa? Kalau tidak, mereka tidak akan naik kelas. Mereka harus menjalani semua ujian itu. Demikian juga proses kehidupan kita. Ketika kita mau diuji oleh segala macam kesengsaraan yang menimbulkan tahan uji, menimbulkan ketekunan. Dan sekarang ketika kita tahan uji, maka kita akan mendapatkan yang namanya jawaban seberapa kuatnya iman kita menghadapi pergumulan itu. Ketika kita bisa bertahan, maka iman kita sudah mulai naik level. Jangan mau punya iman hanya ingin supaya semuanya baik-baik. Meskipun itu doa kita, tetapi semua orang yang ingin mendapatkan nilai-nilai baik dalam hidupnya harus mengalami ujian. Kesengsaraan menimbulkan tahan uji dan pengharapan. Hari ini kita berharap supaya orang-orang atau kita yang sedang mengalami ujian hari-hari ini, kita yakin dan percaya seperti apa kata Ayub, ketika aku diuji, maka aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni itu dilebur, diasah sehingga menimbulkan emas yang layak, yang benar-benar nilai harganya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau mengalami kesengsaraan, tidak mau diproses, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya hari-hari ini begitu banyak pergumulan hidup, begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak beban yang sedang kita alami. Tidak hanya Bapak Ibu saja mengalami beban, mungkin gereja sedang hari-hari ini mengalami beban. Tetapi kalau gereja tidak mengalami persoalan, maka gereja itu pun tidak akan pernah melihat ada mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan atas gereja itu. Makanya jangan pernah menolak yang namanya ujian, jangan pernah menolak yang namanya masalah pergumulan. Karena kita tahu ketika kita mendapatkan ujian dan kita mampu bertahan dalam ujian itu, maka kita akan mendapatkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahan uji yang berasal dari Allah menjadi penyangga dalam pengharapan kita. Ia yang telah melepaskan akan sanggup dan mau menolong. Yakinlah Tuhan sanggup menolong kita di dalam persoalan, dalam menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala ujian. Di tengah-tengah ujian pasti ada pengharapan, yaitu kita menang. Jangan sampai kita merasa kalah ketika kita menghadapi ujian. Pastikan Bapak Ibu menang menghadapi pergumulan. Jangan stres. Jangan sampai mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai engkau berdosa di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita diproses Tuhan untuk mendapatkan iman yang teguh. Kita harus punya pengharapan. Meskipun kesengsaraan itu membuat kita sulit untuk bangkit, karena mungkin kesengsaraan itu membuat kita menderita, membuat kita akhirnya terpuruk. Tapi yakinlah, ketika kita tahan uji akan menimbulkan yang namanya pengharapan. Ketika kita berharap semua pergumulan kita selesai, kita pun harus yakin pengharapan yang sedang kita nantikan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ingat, kasih Tuhan itu akan menyejukkan hati kita yang hari-hari ini sulit untuk kita melihat adanya pertolongan, baik dari pertolongan keluarga, pertolongan dari sanak saudara. Tapi yakinlah pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan. Meskipun tidak kelihatan, tapi yakinlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menolong dan menjamah kita. Pastikan hidupmu ketika engkau mengalami kesengsaraan, mengalami yang namanya ujian, ingat sekali lagi, kita harus tahan uji. Ketika kita tahan uji, ada pengharapan bahwa di balik pergumulan ada yang namanya pembelaan tangan Tuhan. Di balik yang namanya harapan itu, kita harus yakinkan
kita jangan sampai kecewa mengiring Tuhan. Ingat Bapak Ibu, harapan orang benar akan menjadikan kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Sekali iring Tuhan, teruslah iring Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena banyaknya pergumulan. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena sesuatu hal yang sementara yang ada di diri. Ingat bahwa Tuhan harus menjadi tujuan kita. Tuhan menjadi kekuatan kita menghadapi masalah pergumulan. Iman kita harus tetap kuat. Yakinkanlah bahwa di tengah-tengah pergumulan ada Tuhan yang memberikan kita sukacita. Itulah yang dinamakan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Dengan adanya sukacita, yaitu pribadi Roh Kudus, biarlah Roh Kudus hari ini dimateraikan di hati kita, memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, kasih yang besar melimpahi kita. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu yang hari ini yang bersama dengan saya, dengan kita hari ini dalam renungan proses Tuhan membangkitkan iman, maka kita yakin Tuhan kita yang penuh kasih karunia itu akan mencurahkan kasih-Nya bagi kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan, penderitaan, apapun yang kita alami itu adalah sebuah proses caranya Tuhan untuk membangkitkan kita sebagai orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari kehendak-Nya. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang begitu besar, percayalah, pengharapan kita kepada Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Penderitaan yang kau alami hari ini, teruslah yakinkan bahwa Tuhan turut bekerja di setiap pergumulanmu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat Ayub yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu saleh. Firman Tuhan catat, dia pun mengalami kesulitan, mengalami sengsara, bahkan penderitaan. Orang-orang yang dikasihinya meninggalkannya, bahkan istrinya yang dia cintai pun meninggalkannya. Tetapi dia terus berteguh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat, dalam segala pergumulannya dia tidak berdosa. Dia tidak ada melakukan kejahatan di mata Tuhan. Demikian halnya dengan kita, karena kita yakin bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, shalom, Tuhan memberkati. Amin.